Indahnya perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tak luput dari canda dan tawa. Di balik berbagai suka maupun duka yang dihadapi, hiburan kerap datang dari berbagai hal, termasuk dari para sahabat Nabi. Dikisahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia sangat terkenal akan tingkah konyol dan sering membuat Rasulullah tertawa. Nuaiman merupakan sahabat yang berasal dari kalangan Anshar, yakni penduduk asli kota Madinah. Meskipun terkenal akan kejailannya, Nuaiman ialah seorang mujahid sejati. Namanya tercantum dalam Ashabul Badr karena keikutsertaannya dalam berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol dan jail Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tergelak tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya ini tak hanya disasarkan kepada para sahabat, namun juga Rasulullah. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawakan banyak makanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nuaiman barulah berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi, silakan engkau yang bayar." Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaid bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas, salah satunya Suwaid bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga, dan Suwaid menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaid di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suwaid, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaid, karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suwaid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja, Suwaid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu per satu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaid. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaid. Ketika ditangkap, Suwaid berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya, "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suwaid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama,
Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit, hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya. Hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para delegasi dari beberapa negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sesampainya di sana, para tamu itu dipersilakan masuk dan unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sesudahnya, Nuaiman langsung lari bersembunyi, dan benar saja, saat pemiliknya datang dan melihat keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana, dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipatnya. Selepas itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata